sebagai rasa syukur kita sekaligus penghargaan kita kepada Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani yang telah berkenan dalam waktu paling cepat ketika itu untuk menyebarkan thariqah Sammaniyah di wilayah Palembang. Sebagaimana kita ketahui, jalur penyebaran thariqah Sammaniyah itu bukan hanya di Palembang, tapi di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk di dunia Melayu, Malaysia, dan Patani. Sebab salah satu murid dari Syekh Abdus Somad adalah Syekh Daud Fatoni. Pada tahun 72 itu Syekh Daud Fatoni belum sampai ke Makkah. Dia baru sampai ke Makkah setelah lewat 1980, dan pada saat itu Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani adalah ulama dunia Melayu yang paling terkemuka yang berada di wilayah Makkah, Madinah, Haramain, dan wilayah Hijaz. Kita paham bahwa yang menjadi murid Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani melalui ilmu yang dia peroleh antara lain melalui Syekh Muhammad Abdul Karim As-Sammani itu disebarkan juga di wilayah Yaman. Di wilayah Zabid pada waktu itu. Ulama-ulama Zabid dan orang-orang Muslim di Zabid, ketika beliau datang ke sana, semuanya menuntut ilmu kepada Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani, sehingga salah satu ulama di Yaman itu menulis secara khusus dalam buku yang dia tulis mengenai guru-guru ulama-ulama Yaman, termasuk diantaranya Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani. Karena itu, kalau sekarang kita menyebut nama Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani, dia dikenal di seluruh dunia. Nah, yang menarik itu di antara murid Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani ini, yang paling menonjol dalam catatan luar adalah dua orang yang berasal dari Palembang yang paling menonjol pada saat beliau masih hidup itu, yaitu anaknya Syekhah Fatimah binti Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Qalimbani, dan kemudian salah seorang muridnya Masakus Mahmud Kanang, ayah dari Kiai Marogan. Karena itu di luar negeri yang lebih dikenal ayahnya Syekh Mahmud Kanang ini daripada Kiai Marogan. Sayangnya Syekh Mahmud Kanang ini meninggal dalam perjalanan dari Makkah mau ke Palembang. Pada saat itu di kapal dia meninggal, sehingga pemakamannya dilakukan di wilayah Yaman, di wilayah Aden. Dia tidak dimakamkan di Palembang. Nah, di wilayah Patani yang paling dikenal sebagai muridnya itu adalah Syekh Daud Fatoni. Syekh Daud Fatoni murid yang sangat akrab dekat dengan Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani. Tetapi pada saat kita mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Syekh Daud Fatoni, waktunya lebih belakangan dari buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani. Itu wajar, karena beliau datangnya ke Mekah lebih belakangan daripada Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani, dan beliau berguru kepada Syekh Abdus Somad Al-Qalimbani. Kita hampir sampai ke tempat, karena itu nanti kita ketika berdoa tiba di di sana. tempat makam Syekh Abdus Somad, kita akan
seperti yang kita lakukan pada waktu kita berziarah ke makam Habib Nuh di Singapura ya. Nanti Ustadz Dwi akan memimpin kita membaca kulhu 11 kali dan rangkaiannya dilanjutkan dengan doa, kemudian khusus doa tawassul nanti saya yang akan memimpinnya langsung. Pada saat saya persilahkan, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilahkan berdoa masing-masing, niatkan di dalam hatinya sesuai dengan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu niatkan. Kita mohon dengan kemuliaan dan karomah Syekh Abdul Somad Al-Talibani menjadi lebih mudah Allah mengabulkan cinta dan doa kita. Kita tahu bahwa bagi kita sebagai muslim, meninggal dunia itu bukan berarti wafat, tapi kita hanya berpindah kehidupan dari di alam dunia menuju ke alam kubur atau alam barzah ya. Orang-orang soleh masih bisa mendoakan kita gitu. Karena itulah ziarah kepada makam orang-orang soleh menjadi bagian dari tradisi Islam. Nah, kalau itu Rasulullah jauh ke kalau Madinah. kita membaca 11 kali kulhu nanti ya, itu menurut para ulama mudah-mudahan ruh yang bersangkutan hadir di makamnya sehingga dia bisa mendengarkan permintaan kita itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan begitu ya Bapak-bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.